Baik teman-teman, saya ulangin kembali ya. Selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta dalam acara psikoedukasi dengan tema kontrol diri terhadap perilaku negatif seks bebas pada remaja. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun secara online. Baik, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan Psikologi, dan perkenalkan saya Deborah Jessica. Di sini saya selaku moderator dalam psikoedukasi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan peraturan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Peraturan yang pertama, peserta wajib mematikan suara atau off mic selama narasumber menyampaikan materi dan selama kegiatan berlangsung. Teman-teman diharapkan on-cam terkecuali apabila terkendala oleh jaringan. Selanjutnya, teman-teman dianjurkan untuk menggunakan dua device dengan kepentingan yang satu untuk Zoom dan yang satu lagi digunakan untuk mengerjakan kuis yang nantinya akan diadakan. Selanjutnya, peserta wajib menyalakan kamera ketika sesi foto atau dokumentasi. Peserta wajib mengisi post-test setelah acara selesai. Dan yang terakhir, peserta harus mengganti nama dengan peserta_nama. Baik, sebelum kita berlanjut, di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Angela Putri dan Brenda Lista. Mungkin bisa disapa dulu kepada teman-teman yang lain, Kak Angel dan Kak Brenda. Hai teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Ini Kak Angel sama Kak Brenda, mana ya? Open kok. Oke. Kelihatan kok. Oke, kita ini di sini kan udah memperkenalkan diri ya. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk berkenalan satu persatu biar kita makin kenal. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang mau kenalan dulu. Ayo, siapa yang mau kenalan dulu? Ada yang mau kenalan dulu nggak? Ayo dong, kenalan biar kita saling kenal. Ini kita di sini cewek-cewek semua loh teman-teman, nggak apa-apa, jadi santai aja. Nggak usah malu. Ayo, nanti yang pemberani dapat door prize loh. Oke, mungkin dari Kak Naomi bisa perkenalan dan sekarang lagi di mana domisilinya. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Naomi. Biasa director sih. Saya lagi di Kalimantan Barat. Ini jelaskan nama kampusnya, sekolah atau gimana sih, Kak? Nggak perlu. Oh, nama sama domisili aja. Oke. Halo Kak Naomi, selamat bergabung. Halo. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Mungkin Kak Monica. Mana nih Kak Monica? Atau Kak Mariani deh, boleh perkenalan. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Mariani, domisili saya di Kalimantan Barat. Wah, banyak kan Kalimantan ya di sini ya. Halo Kak Mariani. Ini yang terakhir deh, ada yang mau perkenalan nih yang terakhir? Nggak ada. Nggak ada yang mau kenalan. Mungkin dari Kak Amel, silahkan. Ya, Kak Amel, silahkan perkenalan. Mana nih Kak Amel? Wah, menghilang. Oke, sambil nunggu Kak Amel, mungkin Kak Jessica bisa kenalan.
Halo semuanya, Halo. nama saya Jessica. Saya berdomisili di Kalimantan Barat juga. Oke, banyak kan Kalimantan ya di sini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini mungkin belum semuanya ya perkenalan atau mau perkenalan satu-satu nih? Satu-satu aja Kak, Oh, semuanya biar satu-satu. saling kenal. Dipanggil dulu ya, kita absen Iya dulu aja ya. Kak. Yuk. Buat Kak Rahmatika, mungkin boleh kenalan. Halo, perkenalkan. Halo. Saya Rahmatika, domisili Bantul. Halo, Kak Tika. Halo. Akhirnya ada yang dari Bantul ya. Ya, tadi Kak Amel belum kenalan, ini tadi udah langsung menghilang aja nih. Halo semua, saya Amel, saya domisili Bantul. Oh, Bantul juga. Selanjutnya Kak Yunia. Halo semuanya, Halo. saya Yunia, saya berdomisili di Kalimantan Barat. Kalimantan lagi ya. Kak Vera mungkin bisa kenalan. Halo. Halo. Aku Vera, aku domisili di Jogja. Jogja. Selanjutnya Kak Monica. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica, domisili saya di Kalimantan Barat juga. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi nih ya? Siapa nih yang belum kenalan nih? Kak Dola. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan saya sama domisili Kalimantan Barat. Oke, banyak kan Kalimantan ya. Oke nih, ada siapa lagi ya? Kak Yunia, belum perkenalan nih. Udah belum? Oh, udah ya tadi ya. Sorry. Oke, ini semua udah perkenalan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk memperkenalkan diri. Dan terima kasih juga telah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin kalian tadinya mau jalan-jalan sama teman atau sama gebetan, jadi nggak jadi ya ikut kegiatan hari ini. Walaupun tadi sempat keundur-undur dan mohon maaf sebelumnya. Dan kami juga mau mengucapkan selamat Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Oke, sebelum lanjut mungkin di sini ada yang mau sholat dulu. Bisa tulis di kolom chat ya kalau mau sholat dulu. Oke, mungkin tidak ada. Jadi kita lanjut dulu ya untuk kegiatan hari ini tuh ngapain aja sih Kak sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terlebih dahulu agenda psikoedukasi kita hari ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Di sini ada sesi 1, yaitu nanti kita akan bercerita, kita akan sharing-sharing tentang tema yang tadi kita sudah kasih tahu, yaitu kontrol diri dan seks bebas pada remaja. Selanjutnya sesi kedua yaitu mengenai perilaku negatif seksual, dan yang sesi ketiga menonton film pendek. Selanjutnya sesi keempat, bagaimana sih cara kita mengendalikan perilaku negatif biar kita ada kontrol diri dalam hidup kita. Dan sesi yang terakhir atau sesi yang kelima itu dokumentasi. Setelah itu penutup. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penyuluhan mengenai kontrol diri pada remaja terhadap seks bebas di bawah umur. Maksud dan tujuan kami memberikan penyuluhan edukasi ini adalah untuk menambah wawasan teman-teman agar kita bisa saling sharing-sharing tentang bagaimana sih kita menerapkan kontrol diri kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku negatif, khususnya seks bebas ya. Karena ada
sekarang kan mungkin lagi banyak-banyaknya staycation sama pacar gitu kan ya. Nah, itu kita akan bahas itu juga, bagaimana sih dalam pacaran kita tuh mengontrol diri kita dan seperti apa sih perilaku-perilaku negatif pada pacaran seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini teman-teman tidak perlu khawatir dan nggak perlu canggung untuk menyampaikan pendapat, karena tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjudge, namun untuk saling berdiskusi, kita saling sharing, kita saling menambah wawasan terkait kontrol diri dan perilaku negatif seks bebas pada remaja. Dan teman-teman tidak perlu khawatir juga tentang, tadi kan udah dibilang akan ada kuis ya, terus ada post-test. Nah, ini tuh bukan yang susah kok, bukan kayak gimana-gimana, nggak sesulit soal matematika. Tapi tujuannya adanya kuis dan post-test adalah kita dapat memahami materi yang sudah dijelaskan dan kita bisa merefresh lagi supaya kita dapat menerapkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing materi, mungkin kita bisa sharing-sharing dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi tentang seks bebas, ada yang mau menjelaskan apa sih masa remaja dan apa sih kontrol diri terhadap seks bebas, terus perilaku negatif. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman bisa mengekspresikan apa yang lagi teman-teman rasakan di reaction ini ya. Nih, misalnya kalian lagi happy, kalian bisa kasih love, mungkin kalian lagi ulang tahun bisa kasih emot itu yang petasan-petasan gitu. Yuk teman-teman, mungkin Kak Debo lagi ya muncul ya Kak ya. Yuk lanjutin yuk. Kirain tadi langsung kelempar. Masih di mute Kak. Oke. Yuk teman-teman, kalian bisa mengekspresikan dulu, mungkin habis ditembak sama gebetan, atau mungkin yang barusan putus sama pacarnya ya. Atau lagi happy gitu. Ini ada reaction, teman-teman bisa kasih reaction di bawah. Seperti ini, misalnya lagi berbunga-bunga, matanya lope-lope gitu ya. Mana nih, kok belum ada yang kasih reaction kayaknya ya? Kenapa nih? Pada sedih atau gimana ya Kak ya? Kenapa nih? Ayo. Oh ini ada Amelita, sedang berbunga-bunga. Love, penuh cinta. Baru Mbak Amel nih ya. Ayo yang lain. Yuk, bisa yuk yang lain yuk. Gimana nih? Masa nggak ada ngerasain emosi ini apa-apa kalau sih? kayak gini artinya apa ya? Ada yang sedih. Oke. Kenapa sedih? Kenapa itu? Mungkin Kak Jessica bisa cerita kenapa sedih gitu. Habis berantem sama pacarnya atau gebetannya malah pacaran sama orang lain. Aduh. Oke. Nah, ini Kak Yunia berganti jadi apa itu ya? Emot apa itu ya? Yuk, yang lain mana ya? Mungkin wah, Kak Rahmatika lagi happy, senyumnya lebar sekali ya. Karena ini ya Kak, dapat daging kurban ya Kak. Jadi happy itu ya. Oke, mungkin teman-teman tuh ada perasaannya sih, harapannya tuh senang terus ya, jangan sedih-sedih lah. Oke, kita lanjut tadi ya. Kita tuh tadi mau sharing-sharing apa ya? Oh, sharing-sharing tentang apa sih remaja itu dan apa sih seks bebas, kontrol diri gitu. Mungkin di sini ada yang mau cerita atau mau bercerita tentang sesuatu atau mau bertanya. Mungkin bisa angkat tangan
raise hand atau bisa ditulis di kolom chat biar kita sharing-sharing aja gitu kan. Kita kan wanita ya, biasanya wanita dari hati ke hati tuh nyambung gitu ya. Oke, mungkin teman-teman mau kasih pendapat kali ya Kak ya. Menurut teman-teman gimana sih masa remaja itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, teman-teman ngerasa apa sih bedanya masa remaja sama masa bocil gitu ya, masa anak-anak gitu ya? Kan orang sering banget bilang gitu ya, bocil gitu. Nah, menurut teman-teman tuh bocil sama remaja itu apa sih bedanya gitu? Yuk, siapa yang mau? Masa harus ditunjuk? Ayo dong. Mandiri dong. Yuk, bisa yuk siapa yang mau? Siapa yang pertama bakalan dapat door prize? Iya nggak, Kak? Harus diiming-imingin dulu ya, harus ada door prize. Ayo, siapa yang mau? Menurut teman-teman, apa sih bedanya masa remaja sama masa kanak-kanak gitu? Yang teman-teman rasain tuh gimana? Yuk, mulai apa ditunjuk ya? Jangan ditunjuk lah, Kak. Ntar takutnya tegang gitu. Oh iya, bener. Oh yaudah, yuk. Siapa yang mau pertama nih? Ayo, siapa yang pertama? Nggak ada salah, nggak ada yang benar kok, teman-teman. Betul. Kita di sini kan sharing-sharing. Duh, kayaknya belum ada nih ya. Yang berani kayaknya. Kok jadi diem ya? Aduh, gimana nih teman-teman? Mungkin Kak Debo bisa tunjuk kali ya Kak ya, karena nggak ada yang mau ngomong nih, masih malu-malu mungkin ya. Atau mungkin Kak Angel dulu yang mengasih pengertian dulu gitu, biar teman-teman mungkin, oh ya jadi punya gambaran gitu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman aku ya, bedanya aku waktu masih kecil sama aku yang sekarang, mungkin kalau aku dulu masih kecil itu tuh, apa ya, mungkin rada, apa ya, mungkin cengeng kali ya. Nah, di masa remaja aku bisa untuk mungkin bisa nahan diri, atau pas waktu kecil kemarin apa-apa pengen diceritain, apa-apa pengen selalu main-main gitu. Nah, pada masa remaja itu udah mulai untuk mencari jati diri, udah mulai untuk cari sebenarnya ini langkahnya mau kemana ya, ke depannya kayak gimana ya gitu. Bakalan kuliah di mana ya gitu, lulus SMA bakalan kuliah di mana dan segala macam. Nah, kayak gitu bedanya di aku. Nah, kalau di teman-teman gimana tuh? Oh, Kendo. Ayo teman-teman yang lain nih. Kan tadi udah dapat gambaran tuh dari Kak Jela ya. Siapa tahu teman-teman ada yang gambaran lain gitu? Bisa disampaikan apa sih perbedaannya masa kanak-kanak dengan masa remaja gitu. Ayo. Tunjuk aja deh Kak, nggak ada yang mau. Masih malu-malu nih. Ya udah, tunjuk aja deh kali. Ayo. Ayo Kak Debo, gimana dulu? Oke, ini kalau ditunjuk takutnya mereka jadi, aduh, aku nyesel nih takut apa ikut Zoom gitu ya. Oke. Ya, gambarannya itu seperti itu ya. Jadi intinya itu pada masa kanak-kanak dan masa remaja memang membutuhkan apa ya, adaptasi yang baru lagi. Ketika kita anak-anak mungkin kita merasa senang-senang, kita pikirannya masih bermain, kita pikirannya belum yang luas, belum sampai dunia luar, sampai bertemu dengan orang-orang yang lain seperti itu ya. Tapi semakin remaja, semakin dewasa, kita semakin mengenal banyak hal dan ingin mencoba segala sesuatu ya, dan ingin mengetahui banyak hal tentang sesuatu yang mungkin selama hidup ini kita nggak ngerti gitu. Dan itu yang kadang membuat kita salah jalan atau tidak sesuai pada norma dan etika budaya seperti itu ya. Apalagi remaja-remaja saat ini yang semakin mudah mengakses internet, yang kita bisa cari tahu di internet, walaupun kita kadang mau tanya ke orang tua jawabannya seperti tidak meyakinkan, jadi anak remaja sukanya cari-cari di internet dan
malah justru terjerumus ke sesuatu yang mungkin negatif, baik ataupun positif gitu ya. Nah, pada hari ini kita tuh mau bahas kontrol diri terhadap perilaku seks bebas. Waduh, kok bahasanya kayak seks bebas ya? Kayak itu sangatlah tabu gitu ya, mungkin bagi orang-orang yang umum gitu. Padahal hal ini harus sekali diedukasikan kepada para remaja yang notabene sedang mencari sesuatu yang baru gitu, sedang mencari sesuatu hal yang baru yang mungkin pada masa sekolah ada yang tidak diajarkan tentang hal tersebut, ada yang diajarkan tapi tidak sejauh yang seharusnya seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kontrol diri terhadap seks bebas. Oke, mungkin ini mengenai seks bebas dan dampak faktor-faktornya itu bisa dijelaskan oleh Kak Brenda ya. Silahkan Kak Brenda. Oke, terima kasih Kak Deborah. Nah, teman-teman, tadi kita mungkin kita tadi udah sharing ya, kayak dikasih gambaran juga sama Kak Angel gitu tentang anak remaja dan perbedaan anak remaja dan juga anak-anak gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kontrol diri terhadap seks bebas itu secara lebih mendalam lagi. Nah, kira-kira di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu seks bebas? Menurut teman-teman sendiri nih, apa itu seks bebas? Ayo, siapa yang tahu nih apa itu seks bebas? Ayo, apa? Masa harus ditunjuk lagi? Perilaku menyimpang, Kak. Oke, perilaku menyimpang. Ada lagi yang lain? Tadi udah ada perilaku menyimpang. Nah, teman-teman ada yang lain nggak nih? Apa itu seks bebas? Kalau nggak berani itu, Onik bisa di chat ya. Oke, kalau nggak ada, apa sih itu seks bebas? Bisa di next, Kak. Oke, seks bebas itu perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah dengan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksualnya, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Nah, hal ini juga dapat dilakukan tanpa adanya komitmen atau bahkan tanpa adanya ikatan emosional. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang kasus seks bebas yang ada di sekitar teman-teman, atau teman-teman pernah dengar nggak dari internet atau dari mana gitu tentang kasus-kasus seksualitas ataupun seks bebas gitu? Boleh diceritain kalau teman-teman pernah dengar gitu tentang kasus seks bebas. Ada yang pernah dengar nggak? Oke, kalau belum tahu tentang kasus-kasusnya, boleh di next, Kak. Nah, teman-teman, ternyata ada 33% remaja Indonesia itu yang telah melakukan hubungan seksual di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat dari survei pada tahun 2019 menurut Reckitt Benckiser. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan udah ada kasus-kasusnya ya. Apa aja sih bentuk-bentuk perilaku negatif saat berpacaran ataupun perilaku negatif seks bebas gitu. Nah, bentuk-bentuknya yang pertama itu ada fantasi seksual. Apa sih fantasi seksual? Nah, biasanya ini nih kayak seperti membayangkan ataupun mengimajinasikan aktivitas seksual yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme. Nah, fantasi seksual ini biasanya tuh didapatkan individu dari media ataupun objek yang didapatkan itu tuh untuk meningkatkan dorongan seksualnya. Misalnya tuh kayak melihat video ataupun foto yang bisa dijadikan objek dia sebagai untuk meningkatkan rasa seksualitas dia gitu. Terus yang kedua itu ada pegangan tangan. Nah, biasanya kalau aktivitas pegangan tangan ini sih nggak terlalu berat ya untuk
menimbulkan rangsangan seksualnya gitu. Tapi kan biasanya kalau udah berpegangan tangan itu ada keinginan nih untuk mencoba aktivitas yang lebih ekstrim lagi gitu. Terus selanjutnya ada cium kering dan cium basah. Nah, cium kering dan cium basah ini apa sih? Kayak gimana sih? Nah, ini nih biasanya tuh kayak sentuhan pipi dengan pipi, terus pipi dengan bibir, terus bibir dengan bibir, bahkan sampai ke leher loh, teman-teman. Terus selanjutnya ada meraban. Nah, biasa kalau meraba itu kan pada bagian-bagian yang sensitif ya, yang sensitif terhadap rangsangan seksualnya. Kayak contohnya itu leher, dada, paha, alat kelamin, dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya ada berpelukan. Nah, biasa aktivitas ini nih kayak munculnya itu apa ya? Kayak bisa kan kalau kita berpelukan tuh kan kayak memberikan rasa tenang, terus memberikan rasa aman, nyaman gitu ya. Tapi kalau disertai dengan kalau pelukan nih, ketika pelukan terus menyentuh bagian-bagian yang sensitif juga dapat menimbulkan rangsangan terhadap seksualitas gitu. Terus yang selanjutnya itu ada masturbasi itu bagi wanita, terus untuk onani itu bagi laki-laki. Nah, ini nih perilaku merangsang organ kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual. Selanjutnya ada oral sex. Nah, biasa aktivitas seksual ini nih dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam mulut lawan jenis. Selanjutnya lagi itu ada petting. Kalau petting sendiri ini itu tuh kayak aktivitas non intercourse, kayak seperti menempelkan alat kelamin ke kelamin lawan jenis lainnya gitu. Dan yang terakhir ada intercourse atau senggama. Nah, ini merupakan aktivitas seksual yang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita. Gitu. Nah, teman-teman, tadi udah bentuk. Biasanya kan ada faktor penyebab ya, yang membuat remaja itu melakukan hubungan seks bebas. Gitu. Apa aja sih faktornya? Boleh di next, Kak? Oke, untuk faktor yang pertama itu ada faktor biologis. Nah, faktor biologis sendiri ini terjadi itu pada masa pubertas gitu. Di mana ketika hormonalnya itu lagi aktif-aktifnya gitu, yang bisa menimbulkan perilaku seksual. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh orang tua. Biasanya kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak tentang masalah seksual itu dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual. Nah, biasanya juga kalau kurangnya kasih sayang dari orang tua gitu membuat anak itu menjadi terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, karena itulah makanya orang tua tuh penting sekali gitu loh dalam pendidikan, menjadi pendidik utama dalam kehidupan anak gitu, sehingga anak tuh nggak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif gitu. Terus juga kalau kontrol orang tuanya kurang, anak kan jadi lebih mudah ya masuk ke hal-hal negatif atau terjerumus ke hal-hal negatif gitu. Terus yang faktor ketiganya itu ada pengaruh teman sebaya. Nah, tadi kan dari keluarga nih, sekarang dari lingkungan pertemanan. Ternyata lingkungan pertemanan itu bisa mempengaruhi juga ya. Iya dong tentunya. Karena ketika kita berteman dengan teman sebaya ya. Nah, itu kan ketika teman kita merasa bahwa hubungan seks bebas itu dianggap wajar oleh mereka. Jadi kita ngerasa bahwa kalau kita ngelakuin hubungan seks bebas itu wajar-wajar aja gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Tapi karena teman-teman mereka yang menganggap itu hal wajar, jadi dia itu ngerasa bahwa itu tidak dipermasalahkan untuk kalau dilakukan gitu. Terus yang keempat itu rendahnya kontrol diri. Nah, kalau kontrol diri remaja udah rendah, dia pasti pasti susah nih untuk membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk gitu. Karena kan anak-anak kalau memiliki kontrol diri yang rendah, dia lebih rentan lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang ada di lingkungan gitu. Jadi dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia tetap lakukan gitu. Terus yang kelima ada nilai keagamaan cenderung kurang. Nah,
Kalau sebenarnya kalau untuk nilai agama itu sangat penting dilakukan ataupun diberikan kepada anak saat masih kecil gitu ya. Karena kalau kita memberikan nilai-nilai agama itu kepada anak, anak tuh dapat menerapkan nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungannya gitu. Jadi anak tuh tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Terus yang selanjutnya ada gaya hidup yang kurang baik. Nah, kalau untuk gaya hidup yang kurang baik ini kan biasanya lebih ke cenderung yang modern ya. Nah, itu biasanya menjadi salah satu penyebab seks bebas. Apalagi kalau seseorang itu kalau remaja mengikuti tren yang tidak sesuai dengan norma gitu. Dan pada akhirnya kan itu akan juga menjadi pemicu munculnya pergaulan yang tidak baik. Bisa selanjutnya ada penyalahgunaan internet. Nah, kita kan di era modern ya sekarang saat ini. Apa-apa serba akses internet, apa-apa diakses itu lebih mudah gitu. Nah, teman-teman, kalau kita mengakses internet itu kan banyak nih. Ada yang konten-konten baik, ada konten-konten yang buruk. Nah, kalau kita tidak pandai untuk memilih, itu kan bahaya ya bagi remaja gitu. Makanya orang tua tuh disarankan untuk mengontrol ataupun adanya pengawasan gitu ketika anak-anak mengakses internet. Kalau dia mengaksesnya yang tentang pornografi, ya mungkin awalnya kayak diklik nih, terus dia penasaran. Nah, awal-awalnya mungkin penasaran ya, tapi kalau lama-kelamaan kan bisa menimbulkan kecanduan kan. Nah, kalau udah menimbulkan kecanduan, akan ada hasrat untuk keinginan untuk melakukan yang mereka lihat gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya itu ada aspek-aspek perilaku seks pranikah. Untuk aspek yang pertama itu ada aspek biologis. Nah, ini nih kayak berhubungan dengan alat reproduksi, yaitu tuh sebagai salah satu aktivitas seksual gitu. Yang kedua itu ada aspek psikologis. Nah, ini berhubungan dengan tugas perkembangan, pemenuhan kebutuhan pokok, terus juga mengasihi, dikasihi, dan juga memberikan rasa kebahagiaan gitu. Terus yang ketiga ada aspek moral dan etika. Nah, ini berhubungan dengan relasi dengan sesama, itu menurut adat istiadat dan norma yang berlaku di lingkungan. Yang keempat ada aspek religius. Nah, biasanya kalau aspek religius ini kita harus tahu nih bahwa seksualitas harus ditinjau juga dari segi agama gitu. Terus yang terakhir ada aspek sosial. Nah, untuk aspek sosial ini sendiri itu berkaitan dengan pembentukan kelompok sebagai alat salah satu bentuk hubungan sosial. Itu teman-teman. Nah, kalau udah aspek, biasanya kan kalau kita melakukan hubungan seksual ataupun hubungan seks bebas itu akan berdampak kan bagi diri kita sendiri gitu, ataupun berdampak bagi sesama ataupun pokoknya di lingkungan sekitar juga bisa dapat berdampak gitu ya. Nah, apa-apa aja sih dampak negatif dari budaya seks bebas? Boleh di next, Kak. Oke, yang pertama itu hilangnya harga diri. Nah, biasanya kalau dampak ini hilangnya harga diri itu seperti hilangnya kehormatan atau jatuhnya martabat ya, baik di hadapan Tuhan juga maupun di hadapan sesama gitu. Dan ini tentunya bisa merusak masa depan. Selain itu juga kalau hilangnya harga diri ini biasanya tuh kayak dapat meninggalkan memori-memori yang buruk itu berkepanjangan gitu, bukan hanya kepada pelakunya aja tapi juga kepada keluarganya gitu. Teman-teman kan tahu kalau kehormatan itu kan sangat penting ya bagi setiap manusia, apalagi pada wanita nih. Jika kalau kehormatannya itu sudah hilang kan, maka jelas juga terlihat perbedaan mana yang masih menjaganya, mana yang sudah hilang gitu. Terus yang kedua itu ada prestasi yang menurun. Nah, kalau ini misalnya remaja udah melakukan hubungan seks bebas, maka pikirannya itu kan akan selalu tertuju pada hal yang negatif ya. Nah, rasa ingin mengulanginya itu pasti ada gitu. Kayak nggak fokus gitu pada proses pembelajarannya gitu. Seperti kayak misalnya malas belajar, terus malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang lain lah yang bisa menurunkan prestasi remaja. Terus yang ketiga, nah ini yang paling sering nih, hamil di luar nikah. Biasa orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas itu dampaknya biasanya yang terlihat tuh kayak hamil di luar nikah ya.
Nah, itu kan akan menambahkan masalah bagi pelaku gitu, terutama bagi remaja yang masih sekolah gitu kan. Itu kalau ketahuan pihak sekolahnya pasti konsekuensinya bakal dikeluarin gitu dari sekolah. Terus juga kalau yang masih kuliah nih, kalau yang masih kuliah tuh pasti kalau teman-teman udah pada tahu kalau kita lagi, kalau ada remaja yang lagi hamil gitu, kalau semuanya pada tahu kan kita menanggung rasa malu ya, rasa malu yang besar gitu, di apa ya, diejek teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya ada aborsi dan bunuh diri. Nah, biasanya kalau udah nggak tahu nih, ketika udah hamil kan, tahu dia hamil, dia pasti ngerasa bahwa apa ya, kayak udah nggak tahu lagi nih jalannya kayak gimana, terus pikirannya juga udah buntu segala macam. Dia nggak mau sampai dia tuh ketahuan hamil gitu, dan akhirnya kan akan membuat pikiran dia tuh larinya ke aborsi. Kan kalau udah nggak tahan lagi, dia bakal bunuh diri. Dan itu kan berbahaya ya teman-teman bagi diri kita. Terus selanjutnya ada tercorengnya nama baik keluarga. Nah, kalau udah ketahuan hamil nih, melakukan seks bebas, ketahuan hamil, apalagi kalau orang tua udah membanggakan kita nih, ketika kita lagi sekolah kan, orang tua membanggakan kita ke depan keluarga ataupun ke depan teman-teman orang tua gitu kan. Terus tahu-taunya kita hamil. Kasihan dong orang tua, nama baik orang tua juga akan tercemar tentunya, akan buruklah dipandang orang lain gitu. Terus yang keenam itu ada tekanan batin. Nah, tekanan batin ini kan biasanya orang kalau udah melakukan hubungan seks bebas ya, terus apalagi sampai berdampak gitu, ada munculnya dampak bagi diri dia, itu pasti dia akan ngerasa ada penyesalan dalam diri dia. Nah, kalau udah ngerasa nyesal nih, biasanya mereka tuh akan lebih cenderung lebih murung gitu, terus berpikirnya juga tidak rasional. Terus yang terakhir itu terjangkit penyakit. Nah, kalau kita ada yang melakukan hubungan seks bebas itu dengan pasangan ataupun berganti-ganti orang, itu kan kita nggak tahu ya dia itu ada penyakit atau enggak. Nah, kita melakukan hubungan secara terus-menerus nih, dan itu kan bisa menular bagi diri kita. Nah, kalau kita udah menular pada kita, terus bisa dapat menyebabkan bahaya pada kita seperti kayak kita dapat penyakit kanker mulut rahim, terus juga penyakit herpes gitu teman-teman. Nah, itu tentu berbahaya sekali bagi diri kita. Terus yang selanjutnya Kak. Oke, ini ada dampak psikologis juga ya. Dampak psikologisnya itu biasanya mereka tuh menjadi cenderung lebih cepat marah, terus takut, cemas, depresi, rendah diri, terus juga merasa bersalah dan berdosa gitu. Dan untuk sosialnya itu biasanya kita lebih dikucilkan sih dari masyarakat ya, kayak dipandang nggak baik gitulah dari masyarakat gitu. Terus untuk fisiknya itu seperti kayak penyakit menular tadi ya, kayak HIV atau AIDS gitu. Nah, itu terus bisanya hamil gitu. Terus pun ada perubahan-perubahan dari bentuk fisik kita, tuh teman-teman. Oke, bisa di next Kak. Nah, teman-teman, di sini kan saya menampilkan gambar nih, potongan gambar. Nanti kita tebak ya alur cerita dari gambar-gambar ini. Nanti kan banyak nih potong-potongan gambar. Nah, kita tebak sama-sama ya cerita dari gambar ini. Nah, ini nih yang gambar pertama nih. Kira-kira, kita kasih nama siapa nih? Teman-teman, ayo. Kita kasih nama siapa? Kita tebak sama-sama ya. Kita kasih nama ini aja deh. Joko dan Siti ya. Oke, nah Joko dan Siti nih, ini mereka kan sepasang itu ya, sepasang kekasih gitu. Nah, kira-kira nih Joko lagi ngapain nih terhadap Siti? Ayo teman-teman. Nggak ada salah, nggak ada benar kok. Kita tebak sama-sama yuk alur ceritanya. Yuk. Ayo dong, kita tebak sama-sama.
Ya, mungkin ada yang mau open mic atau bisa menanggapi di kolom chat. Ini mereka lagi ngapain nih? Ceritanya lagi ngapain nih? Cowoknya lagi nembak, Kak. Oke, lagi nembak ya. Ada yang lain nggak nih? Lagi kencan, Kak. Oke, lagi kencan. Oke, selanjutnya kalau gitu tebak gambar yang selanjutnya ya. Nah, tadi misalnya habis kencan, terus habis nembak. Nah, ini habis itu ngapain nih? Kayaknya mau Staycation. ciuman itu, Kak. Apa? Kayaknya mau ciuman itu, Kak. Oh, mau ciuman ya. Terus yang lain? Dibungkus tuh, Kak. Oh, dibungkus. Kak. Aduh. Staycation, Kak. Staycation. Oke. Jadi mereka berdua ini apa ya? Pengen ngelakuin hal-hal yang nggak baik ya, berarti. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, habis itu ngapain nih? Ciuman depan umum, Kak. Oh, ciuman depan umum. Terus udah ciuman depan umum, ngapain lagi nih? Boleh di next deh, Kak, gambar selanjutnya. Nah, Melakukan seks bebas. oke, melakukan seks bebas. Betul sekali. Terus selanjutnya, Kak, gambar selanjutnya. Nah, kalau udah melakukan seks bebas tadi, ini kenapa nih? Dampaknya apa nih? Hamil di luar nikah, Kak. Betul, hamil di luar nikah. Terus kenapa nih dia nih, si cowok nih? Cowoknya ngajakin putus. Oh, ngajakin putus. Berarti nggak mau tanggung jawab ya? Iya, Kak. Oke. Terus, Kak, selanjutnya, Kak. Nah, kalau kalau misalnya nih cowoknya bertanggung jawab, terus keluarganya nggak itu hamil di luar nikah kan, hamil pas sekolah nih, otomatis kan putus ya sekolahnya ya, berhenti ya sekolahnya. Terus kenapa nih mereka? Jadi apa nih? Menyesal, Kak. Betul. Jadi menyesal kan? Nah, itulah dampak-dampak dari seks bebas, dari hamil jadi menyesal gitu. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman dari sesi saat ini. Aku kembaliin ke moderator. Oke, cukup informatif sekali ya, apalagi tentang gambar-gambar yang tadi udah langsung bilang, lagi staycation, menyesal, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Mungkin dari gambar-gambar itu teman-teman juga udah mulai paham, mulai mengerti, dan tentang materi yang tadi sudah dijelaskan tentang dampak, faktor yang terjadi dalam seks bebas. Terima kasih Kak Brenda sudah menjelaskan materi pada sesi ini. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan secara mendalam lagi, mungkin ada yang tanya tentang sesuatu gitu. Teman-teman bisa raise hand, open mic, dan kalau terkendala jaringan bisa isi pertanyaan di kolom chat. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Belum ada yang tanya ya rupanya, di kolom chat juga nggak ada yang tanya. Mungkin teman-teman juga udah mulai paham, udah mulai mengerti tentang seks bebas tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Brenda. Nah, selanjutnya sekarang kita mau menonton film pendek terlebih dahulu. Teman-teman silahkan disimak videonya, karena setelah video ini kita akan kuis, dan kuisnya itu ada hadiahnya. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya dan enjoy.
Oke, suaranya terdengar? Terdengar, Kak. Cerita dalam film ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, dalam menghadapi dan mencegah kekerasan seksual di sekitar kita. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya. Sulit sekali memilih bajunya. Ih, mama, foto aja deh. Kak, maaf itu nggak ada suaranya ya. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman. Kita duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenal? Kita kenal di Facebook. Entah kenapa, begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar-debar. Sama tuh. Aku juga langsung merasa tertarik untukmu. Ayo Mela, kita pindah. Mau kemana? Ke tempat yang asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluargamu? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Silakan duduk di ruang TV saja biar santai. Sebentar ya, aku ambilkan minum. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, ya nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan, Miko. Jangan. Sudah. Biasa terjadi kalau kamu maksa. Oke, oke. Kenapa mengurung diri dan termenung? Enggak ada apa-apa. Nah, itu dia teman-teman film pendeknya. Nah, teman-teman udah lihat film pendek nih. Nah, sekarang teman-teman diharapkan untuk menyiapkan 2 device. Yang satu untuk mengerjakan kuis, nanti teman-teman silahkan mengakses Kahoot. Silahkan teman-teman mempersiapkan untuk membuka Kahoot. Mungkin Kak Angel bisa dipandu. Oke, nah buat teman-teman yang belum mengerti atau belum familiar gitu ya sama Kahoot, nah teman-teman bisa buka Google, terus tulis Kahoot, K-H-O-O-T, kemudian nanti bakalan ada masuk
Di itu ada bakalan kayak games gitu. Bentar, aku bakalan share screen dulu ya. Bentar. Teman-teman udah buka Google? Atau ada yang bingung bisa open mic? Bentar ya guys. Lagi loading banget. Bentar ya. Lagi loading banget laptopku. Oke. Teman-teman ada yang bingung nggak? Atau kesusahan? Nah, di situ kalau teman-teman sudah masuk ke Kahoot, terus teman-teman bisa enter game PIN-nya itu yang ada di atas ini 8028569, kemudian teman-teman bisa tulis nama teman-teman. KHOOT. Nah, teman-teman bisa search di Google. Kita tunggu dulu ya. Kalau mau nama panjang juga boleh, kalau mau nama panggilan juga nggak apa-apa. Yang penting nama asli teman-teman. Oke, kita tunggu sampai semuanya gabung ya. Di sini kita ada 10 peserta. Oke, masih ada 3 orang lagi ya. Yuk, silahkan digabung teman-teman. Atau mungkin ada yang bingung gimana caranya. Teman-teman bisa bilang atau dua orang lagi teman-teman. Maaf Kak, untuk PIN-nya tadi berapa ya? Oh, untuk PIN-nya itu yang di atas 8028569. Untuk yang ini ya. Game PIN-nya ini. Kak, untuk 2 orang ini ngechat sinyalnya kurang bagus, jadi agak terkendala sinyal. Kalau gitu ini berarti satu lagi siapa dong? Kan 2 orang yang kendala sinyal. Oke, Iya, udah 2 masuk. orang. Oke, berarti kita mulai aja ya, berarti ya. Oke, silakan teman-teman simak, ini merupakan pertanyaan yang ada di dalam video tadi, dan ini pilihannya benar atau salah, atau truth or false. Jadi teman-teman silahkan simak, satu pertanyaan akan diberi waktu 20 detik.
Ayo jawab. Tinggal pilih true or false. Itu pertanyaannya ada di atas, yang warna putih di atas. Terus teman-teman bisa jawab true or false. Oke, next. Silakan dibaca baik-baik. Oke, masih di peringkat pertama, Kak Naomi. Kita next. Ini kuisnya cepet-cepetan ya, guys ya. Ayo. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, masih Kak Naomi ya. Oke, masih jadi juara bertahan ya. Oke, next. Oke, ini terkecoh ya. Banyak yang terkecoh kali ya sama kata-katanya. Oke, oke kita next ya. Oke, masih Kak Naomi ya yang urutan pertama. Wah, kayaknya nih, oh ada Kak Monica sama Amel nih mau mengejar dan juga ada Kak Dola. Yuk bisa yuk kita next ya. Oke, ini berarti tadi pada nyimak ya sampai akhir ya. Oke. Oke, kita next. Oke, masih Kak Naomi ya. Di urutan pertama masih Kak Naomi. Oke. Yuk, kita next. Oke, keren banget. Udah bisa jawab semuanya. Oke, kita next. Oke. Wah, udah tergantikan sama Kak Dola. Kak Naomi udah jadi yang Oke, kita next ya. Oke. Kita lihat, oke. Masih Kak Dola. Oh ya, muncul Kak Jessica nih. Ayo, bisa yuk berapa pertanyaan lagi.
Oke, masih ada satu yang salah. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini mungkin lebih untuk ke senang-senang aja ya. Pertanyaan terakhir ini, siapa cepat dia dapat deh. Oke, di urutan pertama, oke masih Kak Dola ya. Ini pertanyaan terakhir, dan ini cuman iseng aja. Ayo, siapa yang bisa? Oke, masih ada yang jawab bener ya. Ayo, siapa pemeran nama cowok pemeran di dalam video? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa open mic? Yang jawab bener nih. Siapa nama yang bener? Nama pemeran cowoknya di dalam video itu siapa? Miko, Kak. Oke. Berarti nyimak ya. Keren. Oke, kita bakalan lihat skornya. Wow, Kak Jessica yang nomor 3. Oke, Kak Aryani nomor 2 dan Kak Dola urutan yang pertama. Oke, untuk urutan juara yang nomor 1 dan 2, nanti silahkan kita menghubungi panitia pas udah selesai ya, bakalan dapat hadiah. Mohon maaf untuk yang juara ketiga, mungkin belum beruntung ya, kita cuma ambil juara pertama dan juara yang kedua. Oke, sekian kuisnya hari ini. Nah, gimana nih perasaan teman-teman pas udah kuis? Bisa di sharing, bisa dibagikan gimana? Senang atau tegang atau terlalu mudah lah kuisnya gitu ya? Bisa diceritain teman-teman gimana? Ada yang mau cerita? Ayo dong cerita. Kepo nih, penasaran kan soalnya tadi kayaknya pada cepat-cepat ya jawab kuisnya ya. Gimana? Ada yang mau cerita? Masa nggak ada yang mau cerita sih, dari tadi ditanya nggak ada yang jawab. Ayo cerita dong, kita juga pengen tahu dengar suara dari teman-teman. Tadi cuma jawab sekilas, jawab perkenalan juga tadi nggak semuanya. Yuk, siapa yang mau? Yuk. Nggak apa-apa kok, ini cuma sharing aja gimana perasaannya setelah jawab kuis. Perasaan yang menang aja kali Kak ditanyain. Oh iya, yang menang kali ya. Tadi Kak Dola, gimana nih Kak perasaannya? Mungkin bisa di-share? Oke. Senang sih, Kak. Agak tegang juga. Oh iya. Gimana soalnya mudah kan? Iya. Oke. Terima kasih Kak Dola. Nanti bakalan di-chat sama panitia ya. Oke, selanjutnya Kak Monica nih. Gimana Kak perasaannya Kak? Wih, sangat bahagia banget ya Kak nih menangnya. Wah, happy banget ya. Iya kan, udah lama nggak dapat hadiah soalnya. Oke, kasihan banget. Oke, nanti kita bakalan chat setelah psikoedukasinya selesai ya Kak ya. Mau tanya dong, gimana perasaannya Kak Naomi nih? Tadi udah di awal, terus jadi nggak jadi juara 1. Iya. Kenapa tuh Kak bisa turun? Ayo Kak Panik. sharing. Oh, panik. Waktunya cepet. Kalah cepet dia. Kecewa nggak? Sedih nggak? Kecewa sih. Oh, ya nggak apa-apa. Ntar next time kita quiz lagi ya. Boleh. Oke. Oke, mungkin sesi kuisnya sampai di sini. Aku serahin lagi ke MC Kak Debo. Silahkan.
Oke, wah seru banget ya tadi kuisnya. Kita juga di sini ngeliatnya juga dak juga kan. Ada yang udah juara 1 ternyata malah jadi juara 5 gitu ya. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, ini tadi kan udah tegang-tegangnya nih. Mungkin kita relax dulu lah ya. Capek kan tadi tegang, deg-degan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ke toilet dulu, ada yang mau minum dulu. Silahkan kami kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, teman-teman ini udah pada masuk semua ya. Oke, ini tadi teman-teman juga sudah masuk ke breakout room dan sudah dibagi jadi 2 kelompok. Nah, kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu bahas tentang apa sih? Kalian bisa dipaparkan mengenai diskusi yang sudah kalian lakukan selama 10 menit yang lalu ya. Mungkin dari kelompok mana dulu nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo. Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok A gitu ya, perwakilan gitu. Kelompok 1. Belum ada yang mau mendahulukan? Mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan Kak Angel dan anggota lainnya. Oke, tadi tuh pada nggak mau Kak, nggak mau di apa nggak malu katanya. Nah, yo siapa teman-teman dari kelompok 1 tadi kasih kesimpulan. Kan nggak enak ya kalau harus ditunjuk gitu ya. Deg-degannya ada kalau misalnya ditunjuk. Yuk, secara sukarela tadi siapa? Yuk. Oke, kalau nggak ada, ini kita ditunjuk ya. Soalnya karena teman-teman yang lain pengen tahu apa sih yang kita diskusiin tadi ya di breakout room gitu. Nah, mungkin yang dari kelompok 1 bisa Kak Dola mungkin? Kak Dola bisa open mic sebelum kita bakalan lanjut ke sesi yang selanjutnya. Silakan teman-teman, biar cepat juga kita selesainya. Cepat rebahan. Yuk. Oke, Kak. Oke, thank Tadi you. kan di situ ditanya apa aja yang membuat seseorang ingin melakukan hal negatif saat berpacaran kan. Misalnya contohnya kayak dari pergaulan teman gitu yang sampai kita bisa ngikutin gaya mereka berpacaran, gaya berpacaran yang negatif. Terus bisa juga mereka itu karena depresi, ada masalah di rumah atau di sekolah. Jadi di situ kesimpulannya kita kalau ingin berpacaran itu mending kayak pacaran yang sehat-sehat aja, nggak usah ngikutin orang. Terus lebih baik jangan terlalu menjerumuskan diri dalam terlalu menghibur diri dalam berpacaran itu nggak boleh Kak. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak Dola udah mau berpartisipasi. Nah, kayak gitu Kak, kesimpulan dari diskusi kelompok 1. Jadi tadi kita diskusi sebenarnya apa sih alasan remaja itu, alasan yang mendorong remaja melakukan perilaku-perilaku negatif dalam pacaran gitu. Nah, jadi tadi di teman-teman dari breakout room juga pada bilang rasa ingin tahu, terus juga karena masa remaja itu masa-masa ingin mencari tahu yang banyak, jadi juga ada pengaruh dari teman, kayak gitu Kak, dari lingkungan juga gitu.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1, sangat bagus sekali ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, bagaimana nih Kak Brenda? Oke, tadi sama sih, karena kalau disuruh duluan kan pasti nggak ada yang mau ya, jadi harus ditunjuk dulu gitu. Oke, kalau dari breakout 2 tadi itu tuh membahas tentang perilaku apa aja sih yang sering muncul, perilaku negatif apa aja yang sering muncul saat berpacaran. Nah, mungkin kalau dari teman-teman di breakout room yang 2, itu kan karena malu-malu ya tadi, jadi harus ditunjuk. Nah, kalau teman-teman dari breakout room 2, itu boleh deh dikasih kesimpulannya apa nih yang tadi kita diskusikan. Nah, mungkin harus ditunjuk lagi nih. Ayo, apa tadi? Bisa dikasih kesimpulannya, teman-teman? Ayo, siapa nih dari kelompok 2 mau memaparkan kesimpulan yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok 2? Mungkin Kak Jessica kali? Oke Kak, saya mau coba jelaskan. Nah, tadi tuh apa saja sih apa saja sih hal negatif yang muncul ketika kita pacaran? Dan tadi tuh ada yang ciuman kening, ciuman pipi, terus ada bahkan ciuman bibir. Juga ada pelukan sama kekerasan kayak main tangan gitu, Kak. Nah, cara mengatasinya tuh misalnya kita harus berani menolak jika seorang ingin mengajak kita melakukan hal yang tidak baik. Terus kita harus membuat batasan saat kita berpacaran. Gitu, Kak. Oke, betul ya. Tadi kan emang sih, Kak, tadi kan awalnya nanyain perilaku gitu ya, perilaku apa aja sih yang sering muncul. Nah, mereka kebanyakan juga jawabnya itu ya seperti kayak berpelukan, terus ciuman, terus juga sampai ada yang melakukan hubungan seksual gitu. Nah, tadi juga cara mengatasinya itu dengan mengatasi untuk menghindari gitu. Apa perilaku tersebut itu biasanya mereka jawabnya itu berani menolak gitu, berani mengatakan tidak ketika ada yang mengajakin untuk berbuat hal seperti itu gitu Kak. Dan membatasi hubungan ketika berpacaran, tidak berlebihan. Mungkin hanya itu sih Kak dari kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 dan terima kasih kelompok 1, walaupun tadi harus dipaksa ya, harus ditunjuk karena mungkin ya masih malu-malu karena baru pertama kali semuanya bertemu, tapi ya nggak apa-apa, ada keberanian juga yang ketika udah ditunjuk mau menjelaskan. Oke, nah teman-teman kan udah ngerti tentang dampak, faktor, dan perilaku negatif seks bebas seperti itu. Nah, pada sesi selanjutnya di sini kita akan menyampaikan materi mengenai kontrol diri. Nah, setelah kita sudah mengetahui dampak, faktor, dan bentuk-bentuknya, kita juga harus tahu gimana sih kita harus terhindar dari perilaku seks bebas pada remaja. Jadi kita harus memiliki kontrol diri, kita harus memiliki seperti untuk mengerem hawa nafsu gitu ya. Nah, pada sesi kelima ini kita akan mendengarkan materi mengenai kontrol diri yang akan dijelaskan oleh Kak Angel. Silahkan Kak Angel. Oke, terima kasih Kak Debu atas waktunya. Teman-teman, semangat ya, ini adalah materi terakhir gitu ya. Udah detik-detik terakhir, jadi udah males banget nih dengar materi gitu ya. Tapi no, di sini materinya bakalan seru banget karena kita bakalan melihat kontrol diri seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapat dorongan atau ketika kita mendapat keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, atau gimana sih cara meningkatkan kontrol diri, atau gimana caranya kita meningkatkan kendali kita terhadap perilaku negatif tersebut. Oke, mungkin bisa di next Kak. Oke, nah sebelum kita masuk ke kontrol diri,
kita ngelihat dulu nih gimana sih definisi perilaku negatif seksual di dalam pacaran, atau gimana sih perilaku seksual itu seperti apa gitu ya. Nah, perilaku seksual dalam pacaran adalah segala bentuk perilaku yang didasari oleh dorongan atau keinginan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang merangsang sensasi organ-organ reproduksi atau daerah-daerah sensitif manusia gitu. Nah, jadi perilaku seksualitas ini merupakan perilaku, segala bentuk perilaku yang terdapat dorongan-dorongan atau terdapat dorongan yang mana datang dari tekanan-tekanan sosial atau datang dari keingintahuan tadi yang seperti teman-teman tadi udah diskusiin gitu ya, rasa ingin tahu, minat teman-teman atau minatnya remaja itu terhadap seksual. Nah, karena adanya dorongan atau karena adanya minat yang sangat besar ini, ada rasa kepo gitu ya, rasa keinginan tahu tentang seks ini yang sangat tinggi, terkadang remaja itu berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut atau lebih banyak mengenai seks. Namun, remaja itu kadang tidak bisa mengontrol dorongan atau keinginan itu, sehingga melakukan yang tadi masturbasi, bercumbu, atau sampai bersenggama, atau melakukan hubungan seksual di luar nikah atau seks bebas. Nah, hal itu, perilaku itulah yang ingin kita hindari, ingin kita kontrol biar kita amit-amit nggak kejerumus ke dalam hal itu gitu. Nah, untuk perilaku negatifnya sendiri, teman-teman tadi juga udah menyebutkan perilaku negatif dalam pacaran itu misalnya berciuman, memegang area-area yang sensitif, atau memegang atau meraba bagian-bagian tubuh dari pasangan, terus juga tadi ada ciuman kering, ada ciuman basah gitu ya, terus juga dan istilah-istilah lainnya. Nah, oke, next Kak. Nah, oke, sekarang pengertian dari kontrol diri. Nah, apa sih sebenarnya kontrol diri itu gitu? Kok bisa kontrol diri itu bisa mencegah kita biar nggak terjerumus ke hal yang negatif? Nah, kontrol diri itu sendiri merupakan kecakapan individu dalam membaca situasi diri dan juga lingkungannya. Nah, jadi kontrol diri itu merupakan kemampuan atau kecakapan individu untuk di mana dia bisa mengendalikan atau merubah perilaku sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, sehingga bisa menahan aura-aura negatif atau menahan dorongan-dorongan negatif yang tadi udah kita jelasin. Oke, next. Nah, kita melihat kenapa sih harus kontrol diri gitu. Kenapa emang kontrol diri ini kenapa sih gitu? Nah, berdasarkan penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Walter Schmisel, kontrol diri yang baik itu dapat memprediksi hidup yang lebih baik dalam semua aspek, dari mulai kognitif, prestasi akademik, hingga dapat lebih sehat secara mental dan juga dapat sehat secara fisik. Nah, kontrol diri ini diperlukan guna membantu individu dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas dan membantu membatasi berbagai hal yang mungkin merugikan gitu ya. Dan juga hal yang merugikan ini berasal dari luar, misalnya tadi godaan teman atau lingkungan. Kita lihat orang pacaran pada ngelakuin seks bebas, jadi kita menganggap hal itu lumrah kayak gitu. Nah, terus kontrol diri ini, ketika teman-teman memiliki kontrol diri yang tinggi, teman-teman bisa untuk say no, teman-teman bisa untuk menolak perilaku seksualitas. Kalau ajakan dari teman, ajakan dari pasangan, teman-teman bisa berkata tidak, bisa mampu untuk melawan gitu, bisa untuk pergi atau udah dari hubungan tersebut. Oke, next Kak. Oke, nah kita lihat gimana sih cara
untuk meningkatkan kontrol diri yang baik gitu ya. Nah, berdasarkan tadi penelitiannya Walter Mischel itu, ada 2 cara berpikir yang berkaitan dengan self control, yaitu ada hot thinking dan juga cool thinking. Nah, apa sih sebenarnya cool thinking atau dan juga hot thinking ini? Nah, kita bakalan bahas yang pertama itu mengenai hot thinking. Nah, hot thinking ini merupakan cara berpikir individu yang sederhana, cepat, dan sifatnya itu lebih emosional, serta berpusat kepada bagian otak yang mengatur emosi, contohnya berperilaku gegabah, atau berperilaku pendek. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, hot thinking itu kayak gimana sih contohnya gitu ya, yang simpelnya deh Kak gitu. Nah, hot thinking itu lebih kepada ketika teman-teman sedang pacaran, atau ketika teman-teman ingin pacaran, lagi jomblo gitu ya, terus teman-teman mikir nih, aduh enaknya pacaran, nikmatnya misalnya ketika itu tadi terdapat dorongan dari media sosial, atau misalnya dari TikTok, atau dari Instagram, dari YouTube, atau dari omongan teman-teman, bahwa pacaran itu enak, bisa staycation tadi ya, staycation sama pacar, bisa pelukan sama pacar, bisa ciuman sama pacar, ada yang selalu nemenin kalau misalnya takut sendirian di rumah, dan sebagainya macamnya. Pemikiran yang dengan metode hot thinking itu adalah pemikiran di mana teman-teman berpikir secara sederhana, atau gimana cara individu itu berpikir secara sederhana, yaitu pikirnya nikmatnya bisa pacaran atau bisa serumah sama pasangan padahal belum nikah, gimana senengnya melakukan seks bebas, atau senengnya nonton video porno, atau nikmatnya berciuman atau memegang area-area intim dari pasangan. Itu adalah cara berpikir dengan hot thinking, di mana ketika teman-teman berpikir dengan cara seperti itu, akan sulit untuk mengontrol diri, akan sulit untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif seksualitas dalam pacaran. Tadi kita sampai di cool thinking. Nah, oke. Nah, cool thinking itu tadi kita udah dengar. Nah, cool thinking itu merupakan cara berpikir yang lambat, berpusat kepada otak yang rasional, dan juga berpusat kepada otak yang mengatur cara fungsi kompleks, dan juga contohnya itu adalah dalam kontrol diri. Nah, bagaimana sih kok bisa pemikiran yang lebih lambat itu jadi bisa ngontrol diri kita, bisa mengendalikan kita ketika ada dorongan ingin melakukan perilaku yang negatif. Nah, dengan cara cool thinking ini, di bawahnya teman-teman udah lihat cara penerapannya itu dengan cara mengatur pola pikir, terus juga mengatur fokus pikiran, kemudian melakukan hal-hal yang positif, dan berpikir secara kompleks. Nah, jadi cool thinking ini adalah di mana ketika teman-teman berpikir apa sih dampaknya ketika aku berciuman sama pasanganku, apa sih dampaknya ketika teman-teman atau kita melakukan hal-hal yang negatif seperti seks bebas, memegang daerah yang intim, atau tadi berciuman, staycation, atau menonton video porno. Itu melalui cool thinking, teman-teman bisa mikir, bisa lebih mencerna. Ketika teman-teman melakukan itu, dampaknya apa aja. Ketika teman-teman melakukan itu, nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berpikir dengan cara metode cool thinking ini, teman-teman bisa lebih kompleks, memikirkan semua hal yang bisa, ibaratnya bisa terjadi ke depannya gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan sebenarnya ini harus dilakukan atau enggak sih, atau sebenarnya ini bagus enggak sih untuk dilakukan. Oh kayaknya enggak deh, oh kayaknya ini aku nggak bisa ngelakuin ini sih gitu. Jadi teman-teman ketika berpikir dengan metode cool thinking, teman-teman bisa lebih kompleks, dan teman-teman juga bisa yang pertama ini kan
ya teman-teman bisa menerapkan full thinking ini dengan cara mengatur pola pikir. Jadi ketika teman-teman pengen punya pacar, terus tiba-tiba ketika kita berpikir, kalau kita mikir secara hot thinking itu, berpikir secara cepat itu kan pasti ketika kita lagi ngelamun, ketika kita lagi bosen, atau ketika kita lagi free gitu ya, nggak ada kerjaan atau nggak ada tugas, atau nggak ada hal yang bisa kita lakukan, cuman rebahan. Jadi kan pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang sekelas aja lewat, terus tiba-tiba jadi muncul, wih, lakuin nggak ya gitu. Nah, teman-teman bisa mengatur pola pikir teman-teman. Misalnya nih, yang pertama kalau misalnya lagi libur, teman-teman bisa bantu mama masak di dapur, atau teman-teman bisa coba untuk bersihin rumah atau bersihin kamar atau dekor kamar, melakukan hal-hal yang positif dan juga atur pola pikir teman-teman ke hal yang positif. Jadi ketika teman-teman punya pemikiran, ih enak kali ya pacaran terus staycation sama cowokku gitu, enak kali ya kalau misalnya pacaran kita nonton video porno bareng gitu. Nah, ketika teman-teman memiliki pemikiran itu, teman-teman cepat alihkan fokus pemikiran teman-teman atau pola pikiran teman-teman ke arah yang lebih positif. Atau misalnya, mending aku mau coba resep baru deh di TikTok gitu. Mending aku mau coba dekor ini deh gitu di kamar gitu. Atau memiliki kreasi-kreasi baru yang bisa membuat pemikiran teman-teman atau pola pikiran teman-teman itu menjadi lebih positif gitu. Terus yang kedua, mengatur fokus pikiran. Ya, hampir sama ketika teman-teman memiliki dorongan atau hasrat ingin melakukan perilaku negatif pacaran yang tadi udah kita jelasin, itu teman-teman bisa untuk memfokuskan pikiran teman-teman misalnya ke tugas atau kewajiban-kewajiban yang seharusnya teman-teman harus teman-teman kerjakan, yang seharusnya teman-teman bisa lakukan sekarang itu juga gitu. Misalnya tugas sekolah, atau misalnya yaitu tadi menemukan hobi-hobi yang baru, atau mungkin bisa untuk ngobrol satu topik sama teman-teman yang positif, yang sekiranya bisa menjadi edukasi atau bisa menjadi informasi baru yang lebih positif di pengetahuan teman-teman gitu. Terus yang ketiga, melakukan hal-hal yang positif. Ya, of course gitu ya, melakukan hal-hal yang positif itu akan menghindari kita dari pemikiran-pemikiran yang negatif atau dorongan-dorongan yang negatif, dan juga hasrat yang atau kita bisa lebih, ketika kita memiliki pemikiran yang positif, kita bisa untuk mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, atau tidak, bahkan untuk nyoba aja kita nggak kepikiran gitu. Nah, yang keempat itu berpikir secara kompleks. Nah, ini juga contohnya teman-teman itu tadi, ketika teman-teman punya keinginan nih untuk melakukan hal-hal yang negatif, teman-teman bisa untuk mikir, apa sih sebenarnya ketika aku melakukan ini dampaknya itu apa aja. Tadi kan udah dibahas nih, dampaknya bisa ketika teman-teman melakukan seks bebas di luar nikah gitu ya, seks bebas, itu teman-teman bisa terkena penyakit menular seperti HIV atau yang lainnya, terus juga bisa hamil di luar nikah dan sebagainya macamnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menerapkan metode dengan cara cool thinking ini, berpikir secara kompleks, teman-teman akan lebih bisa untuk mengontrol diri sendiri, bisa untuk mengendalikan yang sebenarnya baik itu yang mana sih, yang sebenarnya nggak perlu aku lakukan, atau yang harus aku lakukan itu yang gimana gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman misalnya pacaran, terus diajak untuk melakukan seks, itu teman-teman bisa untuk say no atau udahan dari hubungan tersebut gitu. Oke, next Kak. Oke, nah bagaimana sih cara mengendalikan perilaku negatif gitu ya? Perilaku negatif yang tadi udah kita bahas seperti melakukan seks gitu, menonton video porno, terus juga mudah tergoda untuk ya hal-hal yang lain dan berbagai macamnya. Nah, yang pertama
harus menghindari pornografi. Jadi pornografi itu ketika teman-teman udah mulai untuk mencoba, teman-teman itu bisa kecanduan. Sekali nonton, oh gini ya, itu penasarannya masih berlanjut, penasarannya masih besok kayak gimana lagi ya, ini filmnya jenis kayak gini bakalan lebih ada adegan apa ya, bla 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 semacamnya. Nah, ketika sekali aja coba untuk menonton video pornografi, itu teman-teman bakalan sulit untuk lepas dan bakalan kecanduan. Nah, teman-teman pasti udah sering banget dengar kalau pornografi itu bisa mempengaruhi pola pikir teman-teman atau kognitif teman-teman. Jadi pemikiran teman-teman hanya dipenuhi oleh adegan-adegan yang ada di film pornografi tersebut, atau misalnya dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, sehingga teman-teman tidak bisa berfokus kepada masa depan teman-teman, berfokus kepada sekolahnya teman-teman, pembelajaran juga jadinya tertinggal. Terus yang kedua, tetaplah sibuk. Nah, sibuk ini bukan berarti harus sampai nggak ada waktu untuk istirahat atau jadinya makin stres gitu ya. Nah, sibuk di sini itu mungkin sibuk untuk mengalihkan pikiran teman-teman dari hal yang negatif. Contohnya, ketika teman-teman memiliki pemikiran yang negatif, teman-teman bisa untuk menyibukkan diri dengan cara misalnya tadi kita udah bahas, yaitu misalnya coba resep baru, masak, bantu mama masak di dapur gitu ya. Terus bisa bikin kue atau bisa untuk mencoba kreasi-kreasi baru. Misalnya dari coba masak itu teman-teman bisa promosiin ke sosial media, kemudian bisa jadi itu menjadi usaha gitu ya, bisa ada teman-teman yang mau gitu ya. Jadi bisa jadi usaha dan itu bisa menjadi hal yang positif sehingga teman-teman nggak punya waktu untuk memikirkan hal yang negatif gitu. Terus yang ketiga itu ada olahraga. Nah, olahraga ini sering kali banget dipakai orang-orang ketika misalnya lagi jenuh, ketika orang-orang lagi stres, mau itu jogging, mau itu olahraganya nge-gym, atau mau workout di rumah juga itu bebas. Jadi ketika teman-teman olahraga, pemikiran teman-teman juga terasa lebih ringan, lebih fresh gitu ya. Jadi badannya, selain badannya yang fresh, pemikirannya juga bisa fresh, juga bisa lebih terarah, bisa lebih positif gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi pemicu untuk dorongan seksual. Nah, tadi kan teman-teman udah banyak yang bilang dorongan dari teman, dorongan dari lingkungan, terus juga melihat pasangan-pasangan yang di luar sana yang atau di media sosial gitu ya. Jadi ada dorongan ingin mencoba juga gitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman udah tahu, misalnya teman-teman itu ketika teman-temannya teman-temannya kalian memiliki pengaruh yang negatif, itu nggak apa-apa banget ditinggalkan. Atau misalnya pasangan kalian yang memaksa, jatuhnya jadi memaksa ketika kamu udah say no, itu nggak apa-apa banget buat kalian putusin, nggak apa-apa banget untuk kalian tinggalin dan udahin itu hubungannya. Karena ketika kita tetap stuck di satu posisi itu atau di satu hubungan itu, teman-teman juga nggak akan bisa untuk lari lagi. Jadi ketika ada kesempatan untuk teman-teman bisa bebas, untuk teman-teman bisa kabur dari hubungan yang toksik itu, dari pengaruh-pengaruh orang yang negatif itu, teman-teman pergi aja nggak apa-apa. Dan teman-teman bisa untuk mengubah lagi, mengulang lagi, pola pikir teman-teman juga jadi lebih positif dan juga rasanya lebih ringan aja. Bebannya rasanya udah lewat kalau misalnya teman-teman menyudahi hubungan yang memiliki pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, terus yang terakhir adalah meminimalisir stres. Nah, teman-teman, ketika tadi ya kan kita sibuk gitu ya, jadinya kalau misalnya terlalu sibuk, jadinya makin stres gitu. Nah, teman-teman dibawa santai aja. Ketika memang ada pekerjaan atau ketika memang ada tugas-tugas dari sekolah, itu teman-teman bisa untuk mengerjakannya per tahap aja.
selesaikan yang ada di depan mata terlebih dahulu. Jadi jangan mikir yang sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi itu bisa membantu teman-teman untuk nggak stres gitu. Oke, next Kak. Nah, kan tadi kita udah ngebahas gimana kalau misalnya ingin pacaran gitu ya. Kita ngelihatnya tadi ketika ingin pacaran dan belum pacaran gitu ya. Nah, sekarang kita melihat gimana kalau misalnya kita dalam masa pacaran nih, atau teman-teman udah pada punya cowok nih gitu ya. Gimana sih caranya biar kita bisa menghindari perilaku negatif itu, perilaku seks bebas itu gitu ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ada di dalam sebuah hubungan atau relationship, itu teman-teman perlu untuk membuat komitmen. Dan juga tentunya pilih pasangan yang bisa untuk mengimplementasikan komitmen itu secara baik dan benar gitu ya. Jadi jangan cari pasangan yang cuman bisa janji-janji manis aja, yang cuman bisa janji-janji doang, janji palsu, tapi ternyata komitmennya nggak dijalanin gitu. Nah, yang pertama yaitu jaga komitmen, buat komitmen dan juga jaga komitmen. Terus ya yang kedua, teman-teman bisa untuk lebih dekat ke agama mungkin ya. Jadi ketika teman-teman memiliki pasangan, carilah pasangan yang seagama gitu ya, biar bisa diajak untuk melakukan hal yang positif misalnya secara bersama gitu. Jadi kan kalau beda agama agak susah ya. Oke, next. Nah, oke, jadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman ketika misalnya punya pacar, teman-teman bisa untuk melakukan hal yang positif, misalnya olahraga bareng tadi kan, kemudian juga bisa mendekatkan diri kepada agamanya masing-masing gitu ya. Terus juga bisa memiliki komitmen dan juga carilah pasangan yang bisa menepati komitmen tersebut gitu. Oke, next Kak. Oke, kita sampai nih ke kesimpulan. Wah, bentar lagi udah berakhir aja ya, nggak terasa. Oke, kesimpulannya adalah mulailah dari diri kita sendiri, berupaya untuk melakukan kontrol diri atau kita harus berusaha, apalagi sebagai wanita gitu ya. Kita banyak banget, seringkali banget kayak dengar wanita itu jadi korban gitu. Wanita itu nggak berani untuk memberontak karena wanita itu lemah. No, kita setelah setelah mengikuti psikoedukasi ini, kita jadi wanita yang kuat sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan juga kita dapat membuat pola pikiran kita atau pandangan kita kepada suatu hal itu ke hal yang lebih positif. Kemudian pada intinya, ketika kita tidak bisa membuat orang lain menjadi positif, atau ketika kita nggak bisa nih ngajak orang-orang yang negatif itu tadi, lingkungan-lingkungan yang negatif itu menjadi lingkungan yang positif, kita setidaknya tidak menjadi pelaku dalam seksualitas atau dalam isu seksualitas. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman ya sebagai wanita ini kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa untuk say no, kita itu bisa untuk duluan pergi dari hubungan-hubungan yang negatif, hubungan-hubungan yang sekiranya itu memiliki pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kita. Dari banyak kasus juga pasti teman-teman udah sering banget dengar, tapi tak jarang juga perempuan itu atau wanita itu jadi pelaku isu seksualitas gitu ya. Nah, teman-teman setelah mengikuti psikoedukasi ini, teman-teman bisa untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif. Yang tadinya punya gebetan atau misalnya punya cowok yang dari gebetan aja udah ngajak hal yang aneh-aneh, udah ngajak ketemuan di atas atau di jam-jam malam atau di tempat yang sepi, itu teman-teman perlu sadari. Teman-teman juga tadi udah melihat video gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya harap
dari psikoedukasi ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih mengontrol diri terhadap perilaku seksualitas begitu. Oke, mungkin sekian dari materi yang terakhir, Kak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Angel. Keren sekali untuk materi hari ini ya mengenai kontrol diri terhadap perilaku negatif seks bebas pada remaja. Nah, apalagi kita yang remaja kita yang mengerti diri kita sendiri sehingga kita juga yang memiliki kontrol diri kita sendiri terhadap diri kita. Nah, pada materi 1 dan materi 2 ini kita sudah mengerti tentang seks bebas dan bagaimana kita harus mengontrol diri, bagaimana kita tadi Kak Angel ngasih tips and trick ya untuk agar kita tidak terjerumus di dalam seks bebas pada remaja. Nah, jadi kesimpulannya adalah salah satu perilaku negatif seksual adalah seks bebas. Remaja dalam hal ini menjadi subjek yang cukup rentan terpengaruh dan terjerumus dalam seks bebas. Salah satunya sering terjadi di masa pacaran bagi usia remaja. Nah, aktivitas tersebut dapat terjadi dan berubah ke arah seks bebas yang diawali dari aktivitas yang berciuman, saling meraba, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemahaman dan penerapan kontrol diri pada remaja perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara memberikan edukasi seks bebas pada remaja, sehingga membantu memberikan tips dan pemahaman bagaimana berpacaran yang sehat dan menjaga diri supaya tidak terjerumus pada perilaku seks bebas di usia remaja. Oke teman-teman, ini sudah tidak terasa ya, tapi terasa ya, agak lama ya, dan tadi agak sedikit ada banyak trouble. Kita udah di penghujung acara nih, udah waktunya kita berpisah, tapi mungkin akan ada suatu waktu, kapan hari pasti kita akan bertemu tanpa disengaja maupun sengaja ya. Oke, demikian rangkaian acara psikoedukasi pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan wawasan terkait dengan dampak dari perilaku negatif seksual beserta cara pencegahannya. Oleh sebab itu, sangat penting menerapkan keberanian untuk menolak segala ajakan yang berujung pada perilaku seks bebas, terutama dalam pacaran di usia remaja. Nah, teman-teman semuanya sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian psikoedukasi ini dari awal hingga akhir. Dan pada kesempatan kali ini, apabila terdapat tutur kata dan maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke, sebelum berakhir kita mungkin teman-teman bisa open mic semua ya. Open cam. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi yaitu foto bersama. Ayo silakan teman-teman bisa foto bersama. Open cam. Oke, semuanya kita gaya dulu ya. Senyum semua. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya ini terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti psikoedukasi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Oh ya, nanti untuk yang pemenang bisa chat di grup ya, biar soalnya nggak tahu nomornya berapa, jadi bisa di chat di grup, tadi bisa bilang namanya siapa gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat kok. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Kak. Ceceng.